Salam semuanya. Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru sekalipun sudah hari yang ke berapa nih? Hari yang ke-19 ya. Tapi masih di bulan yang pertama ya. Terima kasih juga untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya akan share screen dan kiranya ini akan bisa menolong kita ya untuk bisa lebih memahami. Ya, apakah bisa dilihat screen saya? Kalau bisa cukup angkat tangan aja. Bisa ya? Oke, terima kasih. Ya. Wah, waktu saya mendapatkan tema ini yang membuat tema ini benar-benar menggumuli situasi dan kondisi yang real, ya. Ya, situasi dan kondisi yang banyak dialami oleh orang-orang percaya, ya. Badai hidup adalah jembatan kemenangan. Satu sisi tema ini menyatakan bahwa ada badai, ada kesulitan, ada bencana, ada masalah, tetapi punya iman bahwa justru badai hidup itu menjadi sarana, menjadi jembatan untuk mencapai kemenangan. Ya. Maka kalau kita bertanya siapakah di antara kita yang mau mengalami memasuki badai hidup, mungkin banyak di antara kita tidak mau. Tetapi kalau kita katakan kalau badai hidup itu menjadi jembatan untuk mencapai kemenangan, saya percaya kita semua akan mengatakan yes, ya, saya mau ya menerima badai hidup ya karena akan mencapai kemenangan. Wah. Bapak Ibu, mari kita membaca bersama-sama gitu ya. Nat yang ada yaitu Matius ya pasal yang ke-8 ya. Mari kita buka, ini kisah yang sangat menarik ya, sangat mengagumkan, sangat menggetarkan ya, tetapi endingnya adalah happy ending gitu ya. Kita baca ya, sekali lagi Matius pasal yang ke-8 ayat 23 dan seterusnya. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus ya, karena tadi dia tidur gitu ya, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu, kisah-kisah yang hebat itu adalah kisah-kisah yang dimulai dengan kesulitan, yang dimulai dengan tantangan, yang dimulai dengan persoalan, tetapi pada akhirnya adalah happy ending gitu ya. Nah, ini biasanya film-film India ini selalu gitu Bapak Ibu. Wah, itu kalau pacaran tidak direstui oleh orang tuanya, babak belur ya, jatuh bangun apa semuanya, tapi pada akhirnya menyanyi bersukacita, happy ending. Nah, Bapak Ibu yang cantuan, saya percaya bahwa sebenarnya tema kita badai hidup adalah jembatan kemenangan. Itu sebetulnya mau menyatakan kepada kita, sekalipun kita punya masalah, sekalipun kita punya persoalan, nanti endingnya adalah bahagia, endingnya adalah kemenangan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada satu buku yang saya baca, ini kira-kira mungkin 20-an tahun yang lalu ya, judulnya Life is a Problem. Ya, judul buku, dan buku ini sangat terkenal dan banyak diminati. Nah, Bapak Ibu, hidup adalah masalah. Nah, mungkin banyak di antara kita yang tidak setuju. Oh, tidak Pak, hidup ini adalah berkat. Ya betul, memang hidup ini adalah berkat ya. Hidup ini adalah bahagia. Ya mungkin ya hidup ini adalah bahagia. Tetapi jujurnya kalau kita mau jujur Bapak Ibu, bahwa hidup ini adalah masalah. Gitu ya. Nah, maka saudara Tuhan, kalau Anda mau hidup, Anda juga harus mau masalah. Kalau Anda tidak mau masalah, ya jangan hidup. Kira-kira buku itu menjelaskan seperti itu. Kenapa? Karena hidup adalah masalah. Ya, Bapak Ibu di tempat ini sekian banyak teman-teman. Kalau Anda ya tidak mau hidup,
Ya, tidak mau masalah, ya jangan hidup, karena hidup adalah masalah, gitu ya. Nah, kalau Anda mau hidup, ya Anda harus siap-siap ya untuk menerima masalah ya. Baik dari kecil, remaja, pemuda, kita menikah dan seterusnya, kita selalu ya tidak henti-hentinya masalah. Bahkan ada orang kata, Pak, masalah kemarin itu belum selesai, sudah tertimpa masalah lagi. Masalah belum tertimpa lagi, Pak, ada masalah pekerjaan, adalah masalah keluarga, ada masalah suami istri, ada masalah anak-anak, Pak, ada masalah orang tua, Pak, ada masalah sakitnya. Waduh, kalau kita bikin list dari Tuhan, panjang sekali listnya gitu ya. Nah, saya yang dengan semangat pada kali ini menyampaikan kepada Tuhan itu tidak berarti bahwa saya tidak punya masalah. Saya juga punya masalah. Maka saya menyatakan betul, memang life is a problem. Nah, tetapi saudara yang menarik adalah ternyata saudara Tuhan di dalam kalimat itu, di dalam buku itu ada kalimat yang indah ya. Ternyata cara kita memandang masalah, disitulah masalah. The way we see a problem is a problem. Jadi bagaimana Anda memandang masalah, disitulah masalahnya. Kalau Anda punya masalah dan Anda pandang masalah itu berat, maka beratlah masalah itu. Kalau Anda punya masalah dan Anda memandang masalah itu ringan, maka ringanlah masalah itu. Kenapa? Karena cara Anda memandang masalah, disitulah masalahnya. Sekali lagi, cara Anda melihat masalah, disitulah masalahnya. Sebagai contoh, saudara Tuhan, kalau hari ini saya batuk, saya punya pikiran, saya punya asumsi, oh ini batuk ini pasti karena saya kurang vitamin C. Nanti saya akan pulang atau saya pergi ke restoran, saya mau pesen jeruk ya, jus jeruk ya, jeruk manis tanpa es gitu ya, tanpa gula gitu ya. Nah, saya minum. Nah, saya yakin ya, karena saya kurang vitamin C, waktu saya minum itu saya akan segar kembali. Tetapi saudara, mungkin ada orang yang juga sama-sama batuk. Kemudian dikirim otak, waduh saya kok batuk ya, jangan-jangan kanker tenggorokan. Nah, kalau dia berpikir itu kanker tenggorokan, dia tidak mungkin cari jus jeruk. Sama seperti saya tadi cari jus jeruk. Dia pasti mau pergi ke dokter ahli gitu ya. Dokter yang spesial untuk ngurusin kanker gitu ya. Karena dia sudah kirim pesan, wah jangan-jangan kanker tenggorokan. Nah, ini tadi sudah kita contoh simple yang menyatakan bahwa the way we see a problem is a problem. Jadi bagaimana Bapak Ibu memandang masalah, disitulah masalahnya. Kalau hari ini Anda sedang menghadapi masalah dan Anda memandang masalah Anda itu berat, beratlah masalah Anda. Tetapi kalau Anda memandang masalah Anda itu ringan, maka ringanlah masalah Anda, gitu ya. Nah, ini sebagai satu pendahuluan kiranya menolong kita untuk memahami ya tema kita pada hari ini, yaitu badai hidup adalah jembatan kemenangan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, yang pertama saya mau katakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Tuhan, ya, semua orang mengalami badai hidup. Atau paling tidak, semua orang pasti pernah mengalami badai hidup. Ya, saya tidak perlu menjelaskan badai hidup itu seperti apa ya. Itu adalah masalah, persoalan, pergumulan, sakit penyakit atau apapun juga. Ya. Nah, saudara Tuhan, sekali lagi, semua orang mengalami badai hidup. Siapapun juga, orang tua kita, anak-anak kita, kakak adik kita, teman kita, bahkan kemungkinan besar kita yang ikut Zoom bersama-sama ini juga sedang mengalami badai hidup. Gitu ya. Saya tidak tahu saudara Tuhan, mungkin tetangga kita, mungkin teman kita, atau kita sendiri mengalami badai hidup. Nah, saudara Tuhan, maka bagian yang pertama, bagian A ini saya mau katakan, badai hidup itu bisa melanda siapa saja. Pria, wanita, kaya, miskin, gitu ya, besar, kecil, gemuk, kurus, semua orang bisa mengalami badai hidup, gitu ya. Maka dalam konteks ini saudara Tuhan, Yesus bersama murid-muridnya, gitu ya. Saudara, kita selalu berpikir kalau kita dekat dengan Yesus, kita tidak ada masalah. Salah, saudara Tuhan. Ini Yesus bersama dengan mereka. Ternyata badai pun juga terjadi, saudara Tuhan. Ya. Oh, kalau kita berpikir, wah kalau kita aktivis dalam persekutuan doa, nanti kita tidak akan ada persoalan. Salah, kita juga punya persoalan. Oh, kalau kita aktif di gereja, kalau kita melayani Tuhan, kita tidak punya masalah. Salah, saudara Tuhan. Kita juga punya masalah, kita juga punya persoalan. Bahkan saudara itu, saya sebagai pendeta pun, saya juga banyak persoalan, saudara Tuhan. Apalagi pendeta, saudara seringkali persoalannya bukannya persoalan diri sendiri, tetapi saudara Tuhan, persoalan jemaat pun bisa menjadi persoalan kami, gitu. Nah, saudara Tuhan. Nah, tapi sekali lagi saudara Tuhan, lihatlah, ya, Yesus bersama-sama murid-muridnya dan badai ada, badai terjadi. Yesus bersama dengan mereka, Yesus dekat dengan mereka.
tetapi badai juga tetap terjadi. Jadi saudara Tuhan, badai hidup itu bisa melanda siapa saja. Bisa melanda saya, bisa melanda Bapak Ibu sekalian, bisa melanda teman kita, bisa melanda siapapun juga. Yang kedua, saudara dalam Tuhan, ya, kalau kita lanjutkan, maka saudara Tuhan bahwa badai hidup itu bisa melanda kapan saja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, badai hidup tidak hanya melanda tanggal 1 gitu ya. Tetapi juga bisa tanggal 30, bisa tanggal 15. Bahkan di sini dikatakan, ayat ini dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Tiba-tiba, wah, enggak tahu, enggak ada mendung, enggak ada angin, enggak ada apa-apa. Tahu-tahu, gitu ya. Tahu-tahu sekonyong-konyong mengamuk angin ribut itu. Waduh, senang Tuhan. Sekonyong-konyong kalau ada angin kencang saya sudah menakutkan. Lah ini anginnya itu ngamuk, saudara Tuhan. Sudah bisa bayangkan 2-3 hari yang lalu kalau ada puting beliung itu yang sampai mau melibas anak gitu ya, sampai anak itu terluka gitu ya. Kalau dia masuk dalam pusaran mungkin akan dibawa terbang entah kemana gitu ya, dan beberapa rumah hancur. Nah, saudara Tuhan, badai hidup bisa melanda kapan saja. Bisa terjadi pada malam hari, bisa terjadi pada siang hari. Bisa terjadi saudara Tuhan pada tahun yang lalu, bisa juga terjadi tahun sekarang ini. Ya, bisa terjadi pada bulan yang lalu, bisa juga terjadi pada bulan ini. Bisa terjadi pada kemarin, bisa juga terjadi pada hari ini. Ya, sekali lagi badai hidup bisa melanda kapan saja. Bahkan ayat ini dikatakan sekonyong-konyong, tiba-tiba terjadi masalah. Maka kita heran, wah kita tidak tahu, tidak dengar berita apa-apa, tahu-tahu kok bisa punya masalah gitu ya. Berat sekali masalah saya tidak tahu gimana, ya saya tidak pernah berpikir apa, kok ada masalah ya, kok ada tiba-tiba dan kami belum siap. Nah, biasanya begitu saudara Tuhan, kita selalu belum siap kalau badai itu tiba gitu ya. Kenapa? Karena tibanya itu tiba-tiba gitu ya. Atau terjadinya itu adalah tiba-tiba ya. Datangnya itu adalah tiba-tiba. Nah, ini penting ya untuk kita pikirkan bahwa enggak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi semua orang mengalami badai hidup. Kenapa? Karena badai hidup bisa melanda siapa saja. Ya, badai hidup bisa melanda kapan saja. Ya, dan berikutnya saudara Tuhan, yang ketiga badai hidup bisa melanda di mana saja. Badai yang kali ini memang terjadi di danau, terjadi di laut. Tapi jangan lupa badai juga ada di darat. Jangan lupa badai juga ada di udara. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu gitu ya, atau bulan awal bulan ini saudara Tuhan, dari akhir tahun saya sempat berlibur ke Bangkok ya, dekat-dekat situ saudara Tuhan. Waktu berangkatnya itu, waduh, seperti waduh kita takut ya, khawatir kita khawatir. Nah, karena waktu itu siang ya sudahlah, enggak apa-apalah ya siang nanti saya lihat juga masih terang, masih cahaya, masih itu enggak terlalu menakutkan. Tapi tetap saja kita khawatir. Tapi waktu pulangnya saudara Tuhan, karena pesawat kami adalah tengah malam gitu ya, ya berangkat kira-kira jam 1 pagi dari Bangkok. Kemudian saudara Tuhan kira-kira mungkin 1 jam atau 45 menit sebelum sampai ke Jakarta, wah goncangan dan saya lihat gelap gulita. Wah, saya sudah pikir, waduh, ini kalau lewat gimana nih? Lewat gitu. Jadi ternyata saudara itu di atas sana pun juga ada badai gitu ya. Jadi bukannya di bawah, bukannya di laut, di atas sana juga ada badai yang menggoncangkan pesawat gitu ya. Kalau di laut menggoncangkan kapal, kalau di darat mungkin menggoncangkan mobil dan apa dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau katakan kepada kita sekalian saudara Tuhan, badai hidup itu bisa melanda manusia, melanda kita di mana saja. Jangan pikir kalau Anda tinggal di Jakarta, Anda bebas daripada badai, ya. Atau sebaliknya, saudara-saudara, jangan pikir kalau Anda tinggal di luar Jakarta, Anda bebas badai. Tidak, saudara-saudara. Dimanapun kita berada, mau di kota, mau di desa, mau di gunung, mau di laut, mau di lembah, ya, semua kemungkinan besar kita juga bisa mengalami badai. Kenapa? Karena badai hidup itu bisa melanda di mana saja. Itu bagian yang pertama, bagian A. Jadi semua orang mengalami badai hidup. Kenapa? Karena badai hidup itu bisa melanda siapa saja, saya dan Bapak Ibu sekalian, bisa melanda kapan saja, bisa besok, bisa lusa, bisa kapan saja. Ya, badai itu juga bisa melanda ya di mana saja.
Di mana saja kita berada, badai itu bisa melanda kehidupan kita. Nah, sekarang bagian yang kedua, saudara kasih Tuhan, menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Selalu ada jalan keluar dari badai. Dan ini sudah mulai menjawab tema tadi badai hidup, jembatan kemenangan ya. Selalu ada jalan keluar dari badai hidup ini. Kita harus meyakini Bapak Ibu, bersama dengan Kristus, tadi ada nyanyian luar biasa gitu ya. Kita tidak bisa hidup di luar Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, kita bisa melalui badai dan badai dan badai. Ya. Saudara kasih Tuhan, yang pertama kita melihat bahwa Yesus ada di dalam perahu. Ya. Inilah kunci solusinya, saudara kasih Tuhan. Kunci mengatasi badai adalah Yesus ada di dalam perahu. Yesus ada di antara mereka. Ya. Itulah sebabnya, saudara kasih Tuhan, mereka pasti mendapatkan jalan keluar. Kenapa? Karena Yesus bersama dengan mereka. Nah, maka dengan kata lain, kalau Yesus ada di dalam diri kita, percayalah Bapak Ibu, bahwa tidak ada satu badai pun yang bisa merusak, menghancurkan kita. Gitu. Atau mematikan kita, tapi justru badai itu akan menjadi kemenangan bagi kita. Ya. Maka menjadi pertanyaan Bapak Ibu dan saudara Tuhan, di manakah Yesus tempatnya di dalam hidup kita? Di dalam diri kita atau di luar kita? Ya, tadi pujian sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ya, aku tidak bisa menjalani hidup ini sendirian. Kita tidak bisa hidup di luar Kristus. Luar biasa. Ya, ini rahasia. Kenapa selalu ada jalan keluar? Kenapa? Karena Yesus ada di dalam perahu bersama-sama dengan murid-murid. Atau murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Maka ini yang menjadi rahasianya. Yang berikutnya, saudara kasih Tuhan, ya, kalau kita perhatikan bahwa akhirnya saudara kasih Tuhan, murid-murid, dan saya cek saudara kasih Tuhan di beberapa tafsiran dan juga beberapa terjemahan, betul, ternyata mereka semua itu rame-rame membangunkan Yesus dan berkata, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, gitu. Wah, mereka rame-rame ya membangunkan Yesus gitu. Tidak hanya Petrus, tidak ada Yakobus, tidak ada Yohanes, tapi mereka semua, seluruh murid-murid serempak, Tuhan tolonglah kami binasa, Tuhan tolong kami binasa dan sebagainya. Nah, rahasia bagaimana jalan keluar daripada badai hidup adalah meminta pertolongan sama Tuhan gitu ya. Baik, menarik, mereka menyebut Tuhan, bukan menyebut hantu. Ya, bukan mengatakan hantu tolonglah saya gitu, bukan, tapi Tuhan tolonglah saya. Maka menjadi pertanyaannya, pada saat kita sedang dalam badai kehidupan, siapakah yang kita mintai pertolongan? Kepada siapakah Bapak Ibu kita berteriak? Kepada siapakah Bapak Ibu kita minta tolong? Kepada siapakah kita berkata tolong, tolong, tolong? Kepada tetangga, ya, atau kepada orang tua, atau kepada bos kita, atau kepada sahabat kita, saya tidak tahu. Tetapi kita mendapatkan teladan, mendapatkan contoh bagi Sang Tuhan, bahwa seharusnya seorang Sang Tuhan, pribadi yang pertama yang kita mintai tolong pada saat kita mengalami badai kehidupan adalah Tuhan. Ya. Yang tentu saja sudah bersama-sama dengan kita. Gitu ya. Saudara kasih Tuhan, Allah tidak bermasalah dengan Anda yang punya masalah. Tetapi Allah bermasalah dengan Anda yang punya masalah, tetapi tidak mau datang kepada Allah. Sekali lagi, saya ulang saudara Tuhan. Allah tidak bermasalah dengan Anda yang punya masalah, tetapi Allah bermasalah dengan Anda yang punya masalah, tetapi sombong tidak mau datang kepada Allah. Saudara Tuhan, ini harus kita pikirkan. Saya percaya kalau Anda datang kepada Allah dengan membawa satu karung masalah, Tuhan akan welcome. Silakan datang cepat. Itulah sebabnya dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari. Wah, itu undangan spesial bagi kita yang punya beban yang berat. Bagi kita yang sedang mengalami badai hidup. Bagi kita yang sedang mengalami badai keluarga, badai rumah tangga, badai pekerjaan, badai bisnis, badai pelayanan. Datanglah kepada dia. Kenapa? Karena Allah tidak bermasalah dengan orang-orang yang punya masalah.
Tetapi Allah bermasalah dengan orang-orang yang punya masalah, tetapi tidak mau datang kepada Allah membawa masalahnya. Ya. Saudara, saya harap kalimat ini boleh kita ingat, saudara yang Tuhan. Kalau Anda punya masalah, ingatlah Allah tidak bermasalah dengan Anda yang punya masalah. Tetapi Allah akan mempermasalahkan Anda yang punya masalah, yang tidak mau datang kepada Allah. Wah, luar biasa, senang jam Tuhan. Itulah sebabnya saya berani mengatakan selalu ada jalan keluar dari badai hidup. Kenapa? Karena Tuhan selalu mewelcome-kan orang-orang yang datang dengan segebuk masalahnya, dengan setumpuk masalahnya, ya, dengan sekarung masalahnya, dan Dia welcome, marilah kepadaku, semua yang sedang mengalami badai kehidupan. Aku akan memberikan kemenangan. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan pertolongan. Dan seterusnya. Ya. Berikutnya, saudara jam Tuhan, mengapa kamu takut? Wah, ini Yesus ya mempertanyakan, mengapa kamu takut? Ya, kamu sudah ada di sana, saya bersama dengan kamu, kenapa kamu takut? Saudara jam Tuhan, seringkali saudara jam Tuhan yang kita takuti bukan masalah, tetapi rasa takut itu kadang-kadang membuat kita lebih takut menghadapi masalah ini. Nah, langsung dilanjutkan lagi, saudara jam Tuhan, Yesus tidak hanya mempertanyakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Jadi intinya, saudara jam Tuhan, badai hidup itu tidak terselesai bukan karena Allah tidak mampu menyelesaikannya, tetapi karena kita ini ketakutan lebih dulu, karena kita ini kurang percaya. Kalau kita percaya, maka segala sesuatu bisa terjadi. Kalau kita punya iman, saudara jam Tuhan, tidak ada badai hidup yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak ada badai hidup yang tidak bisa kita hadapi dengan baik. Dan runtutannya menarik. Nah, saya senangi saudara jam Tuhan. Saya tidak tahu posisinya seperti apa waktu itu ya. Mungkin Yesus benar-benar masih tidur, gitu ya, masih tidur terlelap. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Yesus mungkin langsung ya duduk begini ya, dan dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Lalu Yesus bangun, gitu ya. Kalau benar gambar ini yang saya share untuk saudara sekalian, dia langsung bangun dan menghadap danau itu, menghadapi angin itu, gitu ya. Nah, jadi dengan kata ini saudara Yesus adalah pribadi yang responsif, gitu ya. Artinya kalau kita teriak minta tolong kepada dia, dia langsung memberikan respon. Maka saudara jangan pernah terlambat untuk minta tolong kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong Anda. Seringkali yang terjadi kita terlalu terlambat, saudara minta pertolongan kepada Tuhan. Sudah babak belur, sudah hancur-hancuran, baru kita ingat Tuhan. Sudah babak belur, sudah hancuran, kita baru ingat ke gereja. Sudah babak belur, baru kita ingat untuk berdoa. Terlambat, saudara Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan mendengar kata Tuhan tolong, dia bangun. Ya. Yesus bangun. Yesus adalah pribadi yang responsif. Saat itu juga dia meresponi teriakan murid-murid. Saya percaya pada malam hari ini Bapak Ibu, kalau Anda berteriak minta tolong kepada Tuhan, saya yakin sebelum Zoom ini berakhir, Yesus pasti akan sudah meresponi apa yang menjadi teriakan Anda. Ya, saya tidak tahu apakah setelah ini akan ada doa dan sebagainya. Saya percaya waktu Anda menyampaikan doa, menyampaikan pergumulan di Zoom ini pada malam hari ini, sebelum Zoom ini berakhir, saya percaya Tuhan pasti memberikan respon. Tuhan akan memberikan jawaban. Kenapa? Karena Dia selalu responsif. Dia selalu ya memberikan respon tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Ya, malam hari ini Yesus pasti akan meresponi ya kalau kita berteriak kepada Dia. Tidak, Yesus tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. He is always on time. Dia selalu tepat waktu. Kitalah yang selalu terlambat minta tolong, Bapak Ibu. Ya, harusnya kita ini mengakui dan kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, minta maaf, saya selalu terlambat minta tolong kepada Engkau. Padahal Yesus tidak pernah terlambat. Ya. Luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Saudara-saudara, Yesus tidak hanya bangun, tidak merespon, hei ada apa? Oh, ada apa? Wah, kenapa kamu tidak percaya? Wah, kenapa sih kamu tidak percaya? Sudah bertahun-tahun ikut saya kok masih tidak percaya. Dia, Yesus tidak ya terus mutar-mutar ke sana. Setelah dia bangun, Yesus menghardik angin dan danau itu. Jadi ini adalah membuktikan bahwa action, ada tindakan. Yesus tidak sekedar berkata-kata kepada kita,
tetapi dia juga bertindak, dia juga action. Banyak orang yang hanya mengatakan, ya nanti saya tolong, ya nanti saya tolong, tapi tidak pernah menolong. Tapi kalau Yesus, ya aku akan menolong. Dan Yesus membuktikannya itu. Gitu ya. Wah, ini luar biasa. Ya. Mari Bapak Ibu, kita juga boleh meneladani Yesus. Jangan sampai kita ini hanya berjanji, nanti saya tolong ya. Dan padahal kita hanya ngomong saja. Tapi Yesus sekali dia katakan, aku akan menolong kamu, dan dia pasti menolong. Ya. Dia akan meneduhkan danau, dan betul danau diteduhkan. Dia akan menghentikan angin, dan betul angin dihentikan. Jadi apa yang diucapkan Yesus, itu juga yang dikerjakan Yesus. Itu juga yang dilakukan Yesus. Wah, maka dengan demikian saudara Tuhan, harusnya kita meyakini bahwa selalu ada jalan keluar dari badai kehidupan ini. Lagi selalu ada jalan keluar dari badai kehidupan ini. Maka pada akhirnya danau menjadi teduh sekali. Wah, danau menjadi teduh sekali. Wah, menjadi tenang sekali. Saudara, danau menjadi teduh. Saya sudah cukup bagi murid-murid. Sudah Tuhan, atau masih ada ombak-ombak sedikit, sudah cukup lah. Ya, kami masih bisa tetap berlayar. Tapi kali ini danau menjadi teduh. Lebih tepat lagi, Bora Tafsir, danau menjadi tenang. Ya, seakan-akan tidak ada gelombang sedikit pun. Saudara, Yesus kasih solusi. Tindakan Yesus selalu menyelesaikan masalah kita. Apa yang dikerjakan Yesus selalu menyelesaikan persoalan kita, masalah kita. Maka Bapak Ibu dan saudara Tuhan, mari kita meyakini kalau kita sedang dalam badai kehidupan, pasti ada jalan keluar. Jika Yesus ada dalam hidup kita, jika kita berteriak minta tolong kepada Dia, tidak apa-apa, Dia akan mengkhotbahi kita. Kenapa kamu takut? Kenapa kurang percaya? Tidak ada masalah, karena memang itu realitanya. Dan percayalah, Yesus meresponi permohonan kita. Dan Yesus menghardik angin dan danau. Yesus menghardik masalah. Dan pada akhirnya danau itu menjadi tenang. Sekarang yang terakhir bagi Tuhan. Wah, ini saya senang ini. Ini tenangnya seperti ini ya. Lalu angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wah, sudah menarik ya untuk kita pikirkan, saudara. Yang ketiga, ada kemenangan di balik badai hidup sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ada kemenangan, ya. Ada kemuliaan di balik badai hidup, ada kebahagiaan di balik badai hidup. Sudah bisa bayangkan, saudara Tuhan, bahkan ada penafsir mengatakan bahwa kondisi danau itu begitu tenang, bahkan lebih tenang sebelum ada badai. Gitu ya. Sudah bisa bayangkan, ya, ini ada badai, diombang-ambing, tapi kemudian berhenti total. Lalu angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Pasti mereka akan terheran-heran, bukan? Ya, mereka pasti terheran-heran, Bapak Ibu Tuhan. Kenapa? Karena daun menjadi teduh sekali. Jadi ini saya bayangkan, saudara Tuhan, bahwa setelah kita dilanda badai kehidupan, hidup kita ternyata lebih baik daripada sebelum badai itu melanda hidup kita. Terus sebabnya kita seringkali sudah mendengar ada orang-orang yang dilanda kesulitan, pencobaan, persoalan. Ternyata hidupnya lebih baik daripada sebelumnya. Sementara itu kita yang tidak pernah dilanda kehidupan, hidup kita ya begitu-begitu saja, gitu ya. Tidak ada progresnya, ya. Tidak ada sesuatu yang berbeda, saudara Tuhan. Dari tahun ke tahun ya begitu-begitu saja. Tapi sementara itu teman kita, sahabat yang dilanda persoalan, dilanda badai kehidupan, tapi kemudian progres hidupnya, progres rumah tangganya, progres keluarganya, progres bisnisnya, dan lain sebagainya. Maka jangan heran, saudara-saudara, ada orang yang bisnisnya hancur habis-habisan. Tapi kemudian dia bisa bangun, bangkit, bahkan pada akhirnya dia lebih besar usahanya dibandingkan sebelum kehancuran yang dia alami. Saudara, mari kita aminkan, ada kemenangan di balik badai hidup. Dan di sini katakan danau menjadi teduh sekali. Dan apa yang terjadi? Mereka semua heran. Mereka semua takjub.
Mereka semua wah senyum-senyum, bahagia, ya, tenang dan sebagainya. Sudah saya tidak tahu bisa kelihatan enggak dia. Ini saya ada kisah ya, yang sama tapi ini untuk bahan anak-anak ya. Wah, sebetulnya mereka takut, mereka teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, berteriak, wah, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Semua teriak, ketakutan semuanya. Tetapi kemudian saudara perhatikan baik, waktu Tuhan katakan, diam, ya, tenanglah. Dan apa yang waktu dibuka, wah, langsung bahagia sekali. Nah, ini kartu lipat, Bapak, hanya satu lipatan sudah bisa menolong anak-anak memahami. Mereka takut, teriak-teriak, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kemudian lihat, setelah itu Tuhan memberikan pertolongan. Senyum semuanya. Nah, maka ada kalimat di sini senang Tuhan, ya. Dikatakan, ya, jikalau engkau ketakutan, berserulah kepada Allah, Dia akan menolongmu. Jikalau Anda ketakutan, berserulah kepada Allah, maka Dia akan menolong. Dan pada akhirnya, wah, mereka semua heran. Jangan-jangan senang-senang ada di antara mereka setelah tenang. Wah, ombak tenang. Ombak tenang, ombak tenang. Wah, luar biasa, ya. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi berikutnya, saudara kasih Tuhan? Ya. Yang ketiga, siapakah dia itu? Wah, menjadi pertanyaan. Setelah mereka kagum, siapakah mereka itu? Siapakah dia itu? Saudara kasih Tuhan, apa maksudnya saudara kasih Tuhan? Selama ini mereka sudah berjalan bersama dengan Yesus beberapa tahun, paling tidak mungkin 2 tahun, ya, atau 1,5 tahun. Tapi mereka belum kenal Yesus yang sebenarnya itu. Mungkin itu juga satu evaluasi bagi kita sekarang, bahwa kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Tapi sebetulnya kita belum tahu siapa dia. Kita belum tahu siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Kita menyebut dia Yesus setiap hari, tapi kita tidak mengenal dia. Maka saudara Tuhan, kemenangan terbesar di dalam kehidupan ini jika kita bisa menemukan Tuhan. Jikalau kita bisa mengenal Tuhan. Bapak Ibu, bukan kalau kita mendapatkan berkat saudara Tuhan, tetapi kalau kita mengenal Tuhan, kita menerima Tuhan, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Banyak di antara kita saudara Tuhan yang fokus kepada pemberian daripada Tuhan. Tetapi kita tidak fokus kepada sang pemberi itu. Maka marilah Bapak Ibu, kita memiliki sang pemberi itu, maka saya percaya pemberian-pemberian itu akan mengikutinya. Maka saya senang dengan satu kalimat di renungan hari ini mengatakan, when God is all you have got more than enough. Kalau kita punya satu saja, yaitu Allah, maka kita punya lebih daripada cukup, saudara Tuhan. Maka pastikan, saudara Tuhan, tidak usah takut menghadapi badai sebesar apapun juga. Jikalau Anda memiliki Kristus, maka Anda akan memiliki segala-galanya. Maka kemenangan yang dimaksudkan di sini, saya harap saudara, bukannya kemenangan kita mendapatkan berkat, mendapatkan uang, mendapatkan bonus, tetapi kemenangan sejati atau kemenangan terbesar adalah bahwa kalau kita bisa menemukan Tuhan, kalau kita bisa mengenal Tuhan, ya, kalau kita bisa mengenal sang pemberi itu, gitu ya, sang giver itu, bukan gift-nya, bukan pemberiannya, tetapi sang pemberi itu. Berbahagialah kalau kita bisa mengenal sang kreator itu, gitu ya. Nah, ini sebetulnya perjalanan hidup yang penting yang harus kita jalani. Dan sekali lagi saudara Tuhan, mereka berkata angin dan danau taat kepadanya. Bapak Ibu, kalau angin yang begitu ganas taat kepada dia, kalau danau yang begitu besar gelombangnya dan bisa taat kepada dia, berarti badai hidup yang melanda hidup kita pun juga akan taat kepada Yesus. Pada saat Yesus berkata, pergi, ya, hai badai yang melanda Pak David, pergi, ya, badai yang melanda Pak Lewi, pergi, dan pasti pergi, karena badai yang melanda mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gelombang dan angin dan danau yang sedang murid-murid alami itu. Ya, Bapak Ibu percayalah, sekali Tuhan perintah, semuanya terjadi. Tuhan tidak harus 2-3 kali. Tuhan dia akan berkata, angin, kamu kok bandel sekali sih?
Ya, sekali lagi ya, tak hitung 3 kali ya. Kalau kamu tidak pergi, awas ya. Tidak, saudara Tuhan. Dia sekali aja diam, tenanglah. Maka tenanglah danau itu. Berhentilah angin itu. Maka kesimpulannya, bahwa enggak dalam Tuhan, ya, ada catatan untuk kita sekalian, ya. Yang pertama, badai hidup untuk dihadapi, Bapak Ibu, bukan untuk dihindari. Sekali lagi, badai hidup untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Tetapi saya ingatkan, hadapilah bersama dengan Tuhan. Jangan merasa Anda hebat, ya. Jangan merasa Anda kuat, jangan Anda merasa sudah terlalu hebat, sudah punya pengalaman banyak, jangan Bapak Ibu. Ya. Sebesar apapun badai yang sedang melanda hidup Anda, hadapilah bersama dengan Kristus. Bahkan sekecil apapun Bapak Ibu, jangan sombong, Mbak, ingat satu. Banyak orang justru jatuh karena hal-hal yang kecil, karena mengandalkan kemampuannya sendiri. Hadapilah badai hidup bersama dengan Kristus. Yang kedua, bukankah akhirnya kita setuju Bapak Ibu bahwa di balik masalah pasti ada berkah. Di balik masalah pasti ada berkah. Kalau sekarang ini Anda punya masalah, Bapak Ibu, jangan lihat masalah itu. Lihatlah di belakangnya ada berkah. Percayalah, itu pasti terjadi. Yang ketiga, orang-orang besar, Bapak Ibu, di seluruh dunia ini dihasilkan dari masalah-masalah yang besar. Pemimpin-pemimpin yang besar selalu menghadapi masalah-masalah yang besar. Atau orang-orang yang menghadapi masalah-masalah yang besar akan menjadi orang-orang itu menjadi orang-orang yang besar. Maka sekarang saudara-saudara, kalau Anda sedang mengalami badai yang besar, saudara katakan, welcome masalah yang besar. Sebentar lagi saya akan menjadi orang yang besar. Inilah iman kita, saudara-saudara Tuhan. Jangan saudara minta ya terus-menerus ya. Waduh, persoalan kecil terus. Nah, Bapak Ibu, bukan berarti kita memohon kepada Tuhan, mengundang masalah, bukan. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi badai yang besar, menghadapi badai yang berat, saudara-saudara Tuhan, mari kita meyakini, oh ini kesempatan bagi saya untuk bisa menjadi orang yang hebat, bisa menjadi orang yang besar. Masalah yang besar akan menjadikan diri saya menjadi orang yang besar. Masalah yang berat akan menjadikan saya menjadi orang-orang yang hebat. Ya. Dan pada akhirnya, saudara-saudara Tuhan, sekali lagi selamat menghadapi badai hidup. Dan lebih daripada itu, selamat memperoleh kemenangan hidup. Ya, selamat menghadapi badai hidup dan selamat memperoleh kemenangan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.